Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, mereka yang mengklaim, yang mengatakan bermazhab kepada mazhabnya Imam Syafi'i, mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, apakah dalam masalah tahlilan juga mengikuti mazhab dari Imam Syafi'i? Dan untuk mengetahui hal tersebut, mari sobat-sobat kita simak cuplikan video berikut ini. Intinya kita ini mengikuti Imam Syafi'i apa mengikuti Syafi'iyah? Nah, yang betul di dalam masalah tahlil 1 sampai 7, 40 sampai haul 1 tahun, kita ini mengikuti Syafi'iyah. Nah, jadi sobat-sobat, kan jelas sekali dari cuplikan video tadi ya, bahwa dalam masalah tahlilan mereka tidak mengikuti Imam Syafi'i, akan tetapi mengikuti Syafi'iyah. Siapakah Syafi'iyah? Syafi'iyah itu adalah ya ulama-ulama yang mengikuti Imam Syafi'i. Artinya ulama-ulama yang juga bermazhab Syafi'i. Nah, artinya Syafi'iyah ini juga pengikut Imam Syafi'i. Tetapi bagaimana mungkin dikatakan pengikut lagi ketika mereka berbeda dengan Imam Syafi'i dalam masalah tahlilan? Imam Syafi'i tidak tahlilan, tapi mereka tahlilan. Coba kita juga simak ya, respon dari Ustadz Zulkarnain El-Maduri mengenai masalah ini. Berbicara tentang Imam Syafi'i dan Syafi'iyah, dua hal yang berbeda katanya. Terutama soal tahlilan, Imam Syafi'i tidak pernah membenarkan tahlilan itu. Bahkan menurutnya pahalanya tidak sampai kepada yang mati. Tetapi yang membenarkan tahlilan ini katanya Syafi'iyah. Ya, kita akhirnya berpikir kan, masa orang yang ngaku Syafi'iyah harus berbeda dengan Imam Syafi'i? Kalau memang ngaku Syafi'iyah, harusnya sama dengan Imam Syafi'i dalam banyak hal lah. Cara sholatnya, ini kan kadang-kadang kita begitu banyak melihat orang-orang yang mengaku bermazhab Imam Syafi'i, tapi perbuatannya menyalahi kebiasaan yang diamalkan oleh Imam Syafi'i. Gus Ainun Najib Madura menyatakan bahwa Imam Syafi'i itu sama halnya dengan mengharamkan tahlilkan, tidak membolehkan tahlilan. Tapi sayangnya kemudian Ainun Najib ini membenarkan praktek-praktek makan-makan di rumah orang mati. Padahal Syafi'iyah sendiri itu kan melarang makan-makan praktek di rumah orang mati. Cuman ada bolehnya ketika beliau itu membahas berkaitan dengan kebiasaan orang Madura
Itu konon katanya, kata beliau, tuh kalau ada orang mati, misalnya 3 orang mati ya, begitu sampai ke-7 meninggal lagi, biasanya itu nggak usah belanja, cukup makan dari hari-hari di tempat orang mati itu selama 21 hari, makan di luar rumah. Jadi apa proyek bagi mereka itu. Ada lagi yang menarik dari beliau itu, pas lagi yang mengadakan acara kematian itu miskin misalnya. Ya itu pengalaman itu Lora, jadi pengalaman saya juga ya, selagi saya masih di Madura, selagi saya masih di kalangan Aswaja. Wah, kalau ada orang mati itu meskipun miskin itu berusaha dapat duit bagaimana merayakan kematian itu ya. Jadi kematian dirayakan, diundanglah orang yang banyak-banyak, siap-siap makan. Jadi sudah niatnya makan, kemudian bawa ampau dari sana. Bungkusan-bungkusan. Itu biasanya ramai-ramai makan di situ, sudah nggak tahu lagi keberadaan hukumnya bagaimana. Biasanya ada juga yang menarik itu, yang menarik tetangganya kalau ada orang mati itu ngasih pinjam beras, ngasih pinjam uang dan sebagainya, supaya yang mati dirayakan gitu, supaya yang mati dirayakan. Dari kalau di Madura kan dari hari pertama sampai hari ke-7 itu penuh, full gitu ya, full. Makanlah yang enak-enak. Yang paling malang kalau punya sapi, sapinya juga ikut mati, kambingnya ikut mati, ayamnya ikut mati, mati semua itu. Di Madura ini luar biasa itu. Seolah-olah kalau tidak dibumbui dengan tahlilan semacam itu, tidak masuk surga. Nah, inilah persepsi yang salah yang mungkin perlu diluruskan di tengah-tengah umat itu. Karena ini korbannya paling banyak memang kebanyakan orang miskin yang jadi korban pembodohan dari orang yang biasa menjadikan tahlilan sebagai proyek makan-makan ya, berpesta ria di tengah-tengah mati. Mana ada kesedihan-kesedihan di antara mereka. Mana ada kemudian ucapan, justru mereka bergembira karena sudah ada jadwal untuk makan bersama di acara kematian tersebut. Ini sebenarnya yang tentu saja mungkin perlu diluruskan agar umat Islam di manapun tidak mudah terkecoh. Lah kita melihat praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau meninggal itu apa yang dikerjakannya. Kan tidak ada di zamannya Nabi itu praktek ibadah kematian. Yang pertama dimandikan, yang kedua dikafani, yang ketiga disolatkan, yang keempat dikuburkan, sudah selesai. Nah, itulah sobat-sobat. Ya. Ya memang apa ya, lucu lah ya. Ya bagaimana ya sobat-sobat? Ini kan pernyataan yang kontradiktif, bertolak belakang. Satu sisi mengatakan mengikuti Imam Syafi'i, bermazhab Imam Syafi'i, tapi di sisi lain mereka tinggalkan Imam Syafi'i. Mereka tidak mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak tahlilan, bahkan mengatakan ya apa yang yang dilakukan ketika tahlilan tidak sampai. Tetapi kenapa? Ya, mereka tidak mengikuti pemahaman Imam Syafi'i dengan satu alasan, satu argumentasi yang mereka ikuti, Syafi'iyah. Ya, sekali lagi, pernyataan ini pernyataan yang ya aneh sih. Mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i, akan tetapi ketika mereka
tidak mengikuti Imam Syafi'i, mereka masih menyebut dirinya Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.